Shalom, selamat pagi, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita di channel Gracia Hope Compassion Channel. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan, saudaraku. Dan terima kasih masih lagi mau bergabung dengan channel ini. Dan kita sedang mempelajari 5 pasal per hari. Di hari yang ke-12, saudaraku. Terima kasih mau tetap setia. Dan saudaraku, tidak ada hal yang membosankan tentang firman Tuhan. Mengapa saudara? Sebab firman Tuhan adalah makanan rohani yang dapat kita nikmati setiap hari. Tidak ada makanan yang tidak berguna. Segala sesuatu bermanfaat untuk membawa pertumbuhan iman dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, jangan jumu-jumu untuk belajar firman. Jangan bosan-bosan untuk merenungkan firman. Dan percayalah, kalau kita dengan setia, kita tidak mendapatkan penghargaan dari manusia pada saat kita menyelesaikan firman Tuhan 5 pasal per hari. Namun saudara ketahuilah bahwa Alkitab adalah manual book untuk mempelajari tentang kehidupan yang dianugerahkan Tuhan dalam diri kita. Sebab itu ketika kita mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan katakan dalam Mazmur Daud bahwa Taurat Tuhan sangat kucintai. Aku mengasihi perintah-perintah dan Taurat-Mu. Orang yang mengasihi Taurat Tuhan karena dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Mari saudara, pada pagi hari ini saya terlalu rindu setiap pagi firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam diri kita. Mari saudara, kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa, sungguh kami berterima kasih Tuhan. Hadirat-Mu nyata, kuasa-Mu nyata. Dan setiap kali kami makan roti, mana surgawi yang daripadamu, kami menerima kekuatan baru. Thank you Jesus. Ini hari yang ke-12 Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan 5 pasal per hari. Bukan kuat dan gagah kami Bapa, tapi oleh Roh Kudus. Setiap kali kami makan dari firman Tuhan, kami beroleh kekuatan baru. Mengenal di dalam nama Yesus, itu kerinduan kami. Makasih Bapa, pagi hari ini kami menikmati Engkau Tuhan. Kami sambut berkat firman demi nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang diberkati, Keluaran 6 hingga Keluaran yang 10 menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, saudara. Bacaan 5 pasal per hari, saudara, bagi kita yang tidak ingin mengenal Tuhan terasa sangat berat. Tapi kalau kita mulai praktekkan membaca firman Tuhan dengan rutin, 5 pasal per hari, kalau kita baca sekedar baca, 5 pasal per hari itu kurang dari setengah jam kita bisa menyelesaikan. Tetapi kenapa ada orang yang merasa begitu berat untuk menyelesaikan 5 pasal per hari? Sebab orang yang tidak mencintai Taurat Tuhan, orang yang tidak mencintai Tuhan, tidak mencintai Taurat Tuhan, firman itu akan terasa sangat berat. Tapi kalau kita belajar untuk mencintai firman Tuhan, seperti Daud, dia menyukai ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan ketetapan Tuhan itu membuat dirinya mengalami pengenalan akan Tuhan dan mengalami kekuatan. Saudara, pada pagi hari ini kita merenungkan Keluaran 6 hingga Keluaran 10. Saya memberikan judul tema pada pagi hari ini yaitu Musa, tulah ke-1 dan sampai tulah ke-9, karena tulah ke-10 ada di pasal 11 dan 12. Tulah ke-1 hingga tulah yang ke-9. Perlindungan di tanah Goshen. Perlindungan Tuhan terjadi di tanah Goshen. Mari Bapak Ibu Saudara sahabat GACC yang diberkati Tuhan, ringkasan dari Keluaran 6 hingga Keluaran 10 itu menceritakan tentang bagaimana Musa menghadap Firaun bangsa Israel, itu ada di pasal 5. Nah, di ayat yang ke-6
Musa yang berespon dengan panggilan Tuhan, dia diutus. Dan dia ketika dia diutus, dia menjadi pembebas bangsa Israel. Saudara yang diberkati, ayat-ayat selanjutnya di Keluaran 6 ayat 13 hingga 26 itu ada berbicara tentang nenek moyang Musa dan Harun, di mana mereka adalah keturunan dari bangsa Lewi. Dan selanjutnya kisah tentang pembebasan bangsa Israel keluar dari Mesir itu diwarnai dengan adanya ke-10 tulah yang dialami oleh Mesir. Sebab Tuhan ingin menyelamatkan umatnya. Tuhan memberikan tongkat kepada Musa. Dan dengan tongkat itu diberikannya otoritas. Dan Musa serta Harun diperintahkan untuk menghadap kepada Firaun dengan satu permintaan Musa kepada Firaun, yaitu permintaan Tuhan, lepaskanlah umatku, bebaskanlah umatku, supaya mereka dapat beribadah di gunung Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Firaun seseorang yang tidak mengenal Tuhan, hatinya mengeras dan dia tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Akibatnya Tuhan menunjukkan kekuasaannya, yaitu di dalam pasal yang ke-7, Tuhan membuat suatu tulah. Apa itu tulah, saudara yang diberkati? Tulah Mesir itu berbicara bencana. Bencana yang didatangkan oleh Tuhan atas bangsa Mesir, bagaimana dikisahkan di kitab Keluaran pasal 7 hingga pasal 12. Tulah ini adalah sebuah bencana yang signifikan, yang merupakan sebuah upaya bahasanya Tuhan kepada Firaun, yaitu melalui bencana ini, agar lewat bencana ini dia dapat membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan pergi ke tanah Kanaan. Tulah-tulah ini juga merupakan sebuah bencana yang sebagai wujud hukuman kepada semua allah dewa di Mesir. Dan ini menunjukkan bahwa Mesir memiliki banyak dewa, memiliki banyak ahli sihir, ahli nujum, saudara. Tapi kesemuanya mereka tidak menyamai Tuhan yang benar. Sebab Tuhan yang benar bukan saja dia pembuat mujizat, tetapi dia pencipta, saudara. Sementara bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bangsa Mesir ini, mereka memuja benda-benda ciptaan, makhluk-makhluk ciptaan. Dan mereka memuja tukang-tukang sihir yang hanya menciptakan sesuatu yang seringkali hanya merupakan trik. Itu sebabnya ketika tulah ini dinyatakan, ke-10 buah tulah ini dinyatakan di tengah-tengah bangsa Mesir, oleh karena Tuhan mau menunjukkan kekuasaannya yang maha tinggi dan dia tidak dapat dilebihi oleh ilah-ilah yang lain, karena dia melebihi ilah-ilah yang lain, oleh karena ilah-ilah itu adalah kepercayaan yang diciptakan oleh manusia yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, menurut Alkitab, Tuhan menyuruh Musa untuk meminta Firaun mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Namun, Tuhan juga menyatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan membuat hati Firaun memeras, dengan maksud untuk memperbanyak tanda-tanda suatu mujizat tulah itu pada bangsa Mesir sebagai hukuman karena telah memperbudak bangsa Israel sedemikian lama. Sekaligus juga agar bangsa Israel dapat menceritakan kepada keturunan-keturunannya yang kemudian bagaimana Tuhan telah melakukan mujizat-mujizat di hadapan mata mereka, agar mereka selalu ingat bahwa Tuhanlah Allah. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Firaun mengeraskan hati dan tidak mengizinkan bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Karena ada maksud Tuhan juga di sana, saudara. Ketika Tuhan pertama kali memperkenalkan namanya kepada Musa di dalam Keluaran 3, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memperkenalkan dirinya karena apa? Bangsa-bangsa lain itu tidak mengenal Tuhan.
Bangsa-bangsa lain tidak mengenal nama Tuhan. Dan bangsa-bangsa lain tidak mengenal kuasa yang sehebat ini dari satu pribadi yang bernama Akulah Aku, Yahweh, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Mesir, sebuah bangsa dengan peradaban yang paling maju pada zaman itu. Dan Mesir itu adalah bangsa yang dikenal oleh seluruh negeri pada waktu itu. Mesir inilah Tuhan menyatakan kedaulatannya lewat tulah-tulah bencana-bencana yang ada. Saudara, tulah ini bukan tulah yang sederhana. Tulah ini bukan bencana yang biasa-biasa. Tetapi tulah ini masuk di dalam keajaiban-keajaiban dunia di mana tidak pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena apa? Oleh karena hanya kedaulatan Tuhan yang mampu melakukan semuanya. Dan tulah yang tidak biasa ini, tulah yang luar biasa ini menjadi sebuah yang kalau zaman sekarang kita katakan viral. Sebuah kejadian luar biasa, berentetan berturut-turut, suatu kegiatan yang begitu mega sekali ya, besar sekali ya saudara. Dan Tuhan menggunakan tulah untuk membuktikan bahwa Dialah Tuhan. Dan satu-satunya Yahweh yang berkuasa. Akulah Aku di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akulah Aku itu adalah sebutan Tuhan untuk dirinya sendiri. Ke-10 tulah di antaranya saudara, 9 yang kita bahas di Keluaran 6 hingga Keluaran yang ke-10. Tulah yang pertama itu air jadi darah. Saudara, it's amazing bahwa air itu menjadi darah. Namun para ahli-ahli sihir juga meniru. Mereka berusaha meniru tentang peristiwa air menjadi darah tersebut. Dan saudara, tulah yang kedua ialah katak. Tulah yang kedua yaitu katak. Ya, katak itu tulah yang berusaha diikuti juga oleh para ahli sihir. Dan tulah yang ketiga yaitu nyamuk. Saudara, sama, jadi ahli-ahli sihir itu juga berusaha meniru. Dan mereka berusaha membuktikan bahwa mereka juga tahu dengan hal itu. Tapi tidak berhenti sampai di situ saudara. Ada tulah keempat yaitu lalat pikat. Saudara. Dan di lalat pikat ini ada satu tulah yang dialami secara masif yang dialami oleh bangsa Mesir. Dan seluruh rumah pegawai-pegawai istana, seluruh rumah orang-orang Mesir itu dilanda oleh lalat pikat saudara. Betapa menjijikan ya saudara. Kalau kita makan saja dengan lalat yang 1-2 ekor. Dan ini lalat pikat ini bukan lalat yang kecil-kecil tapi lalat yang gede, yang menjijikan dan tentunya sangat jorok saudara. Dan setiap rumah-rumah para pegawai, para orang Mesir Tuhan, seluruh istana dilanda oleh lalat pikat. Namun ada satu mujizat Tuhan yang terjadi, bahwa di sebuah tanah milik, tanah tempat di mana bangsa Israel berdiam itu tanah Goshen, mereka diluputkan saudaraku. Sahabat Geasis yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukti penyertaan Tuhan bahwa orang yang menjadi umat pilihan Tuhan akan mengalami keluputan. Di mana bangsa Mesir mengalami tulah lalat pikat, tetapi orang percaya Goshen. Demikian juga penyakit sampar pada ternak. Semua penyakit sampar itu menyerang ternak-ternak orang Mesir yang ada. Lalu ada barah. Dan di sini para ahli-ahli tukang-tukang sihir, para ahli-ahli nujum semuanya juga mereka mendapatkan barah. Sehingga mereka mulai menyerah saudara. Dan selanjutnya ada tulah ke-8 saudaraku. Sahabat Geasis yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada tulah yang berikutnya, itu tulah yang ke-8 ini, yaitu belalang saudara. Belalang ini menyerang ke seluruh tempat. Belalang ini menyerang ke seluruh daerah saudara. Sebelum itu maaf saya lupa membacakan. Ada hujan es saudara. Hujan es yang begitu menyerang bangsa Mesir sehingga segala hewan itu yang kena hujan es itu mati saudara. Namun
Satu hal yang kita perlu ketahui bahwa orang-orang yang berlindung di Goshen itu diluputkan. Dan selanjutnya tulah yang berikutnya itu adalah belalang, yaitu tulah ke-8. Dan tulah yang ke-9 yaitu gelap gulita yang melingkupi para bangsa Mesir. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kegelapan ini meliputi bangsa Mesir itu, saudara, ya, Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya. Angin barat sangat kencang, dan ketika itu, sebelum itu belalang-belalang itu pergi meninggalkan itu, dan 3 hari ya datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Bayangkan saudara, kegelapan itu meliputi. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari, saudara. Tidak ada cahaya. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Wow, saudara, imagine ya, 3 hari itu gelap, tak ampun saudara. Tapi pada orang Israel ada terang di tempat kediaman. Betapa privilege, bahkan pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang berlindung kepadanya itu nyata, saudara. Dan dunia mengenal Tuhan lewat peristiwa 10 tulah yang ajaib ini, saudara. Ini merupakan sebuah momentum mujizat di mana sebuah hal yang misteri, ada sebuah kuasa yang betul-betul melanda bangsa Mesir, sehingga bangsa Mesir ini justru membuat Tuhan dikenal oleh bangsa-bangsa yang lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang berlindung kepada Tuhan akan mengalami keluputan. Sedangkan orang yang berkeras hati ingin menjauh daripada Tuhan, tulah demi tulah dihadapi dalam kehidupannya. Saudara yang diberkati, Tuhan menggunakan tulah untuk membuktikan bahwa Dialah Tuhan, satu-satunya Yahweh yang berkuasa. Akulah aku di antara bangsa yang tidak mengenal Allah. Akulah aku, artinya ini aku. Inilah aku. Eksistensi dirinya dia perkenalkan ke seluruh dunia lewat peristiwa ke-10 tulah Mesir. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, tulah itu berbicara sebagai sesuatu keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa ini merupakan sebuah warning, peringatan, teguran Tuhan yang sangat keras. Dan bagi bangsa Mesir pada waktu itu, cukup untuk membuat mereka tertakjubkan oleh tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Hebatnya di sini, saudara, ketika tangan Tuhan menimpa mereka dengan keras, ada satu bangsa yang dikhususkan. Bukan sekedar dikhususkan dan dikuduskan, tapi diluputkan dan dibuat Tuhan berbeda dengan bangsa yang ada di sekitarnya. Itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan dibuat Tuhan untuk takluk tunduk. Dan Tuhan akan membuktikan bangsa yang diselamatkan, dikuduskan, dipulihkan. Bangsa yang dikhususkan di suatu tempat, yaitu tanah Goshen, itu akan mengalami pembedaan yang luar biasa, yaitu mengalami pemeliharaan dan pengudusan atau pemulihan dari Tuhan. Saudara, secara cepat saya akan membacakan dari kitab Keluaran 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa di ayat yang ke-20. Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar dari sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan tikat terhadap engkau, terhadap pegawaimu, rakyat dan rumahmu, sehingga rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan tikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu.
besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian. Maka datanglah banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah kurban kepada Allahmu di negeri ini." Tapi Musa berkata, "Tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami." Lalu kata Harun, kata Firaun, "Baik, aku akan membuat kamu pergi untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku." Lalu kata Musa, "Sekarang aku keluar meninggalkan Tuanku dan berdoa kepada Tuhan. Maka lalat pikat itu akan dijauhkan besok dari Tuhan dan pegawai-pegawai dan rakyatmu. Hanya janganlah Firaun berlaku curang dengan tidak membiarkan bangsa itu untuk mempersembahkan korbannya kepada Tuhan." Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa itu, pikat itu dijauhkan dari Firaun dan pegawai-pegawainya dan rakyatnya sekalipun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekalipun ini pun Firaun tetap berkeras hati, dia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perenungan ayat firman Tuhan ini dalam Keluaran 8 dikatakan bahwa aku akan buat perbedaan antara orang yang beribadah kepadaku, antara orang-orang yang disebut umatku. Tuhan akan membuat sebuah perbedaan, saudara. Ketika rumah-rumah yang lain dilanda oleh lalat pikat, rumah di mana umatku tinggal tidak ada sama sekali pikat. Dengan demikian mereka mengetahui Tuhan itu ada. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehebat-hebatnya orang melakukan mujizat palsu, tapi ketika dia di luar Tuhan, bangsa Mesir berusaha meniru dengan tukang-tukang sihirnya, meniru berkat, meniru mujizat Tuhan. Saudaraku, jangan pikir orang yang di luar Tuhan itu mereka tidak mengalami kelimpahan. Mereka mengalami kelimpahan. Tapi Tuhan akan membuat perbedaan. Kalau kita memiliki kelimpahan, kita memiliki banyak berkas-berkas, belum tentu itu dari Tuhan. Satu saat nanti Tuhan akan buat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh dengan Dia dan orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, lewat peristiwa itulah yang ada. Seringkali Tuhan berbicara. Kadang-kala Tuhan berbicara dengan sesuatu yang keras. Kadang-kala Tuhan berbicara dengan sesuatu yang lembut. Kadang-kala Tuhan berbicara dari dalam api. Kadang-kala Tuhan berbicara dari sebuah peristiwa-peristiwa. Dan setiap peristiwa-peristiwa yang hebat, seringkali justru itu ada teguran Tuhan yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu saudara, mari kita semakin membuktikan bahwa kita ini adalah bangsa pilihan. Musa katakan, "Bagaimana mungkin engkau menyuruh kami beribadah di bangsamu, di negeri, di Mesir, sementara persembahan kami adalah kekejian bagimu." Kekejian itu berarti sebuah hal yang ditolak oleh mereka. Bagaimana mungkin gelap dan terang bisa bersatu, saudara? Sementara ketika terang itu datang, gelap itu tidak menyukainya. Jadi itu tidak mungkin terjadi. Engkau harus memilih apakah engkau mengikut Tuhan atau engkau cuma sekedar saja. Sebab seringkali orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan orang yang tidak sungguh-sungguh, ada perbedaan yang kelihatan tipis, yaitu sama-sama dalam tanda kutip diberkati, tapi sesungguhnya kalau kita masuk lebih dalam lagi, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang sangat bersungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan buat perbedaan. Jadi saudara,
Ada banyak mujizat yang juga palsu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, suka dan duka, Tuhan tetap dan berkati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merenungkan beberapa hal pada pagi hari ini. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat tikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsaku. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Haleluya. Dalam perenungan firman Tuhan ini, mari kita coba lebih dalam lagi memikirkan apa sih yang membuat umat yang tinggal di Goshen diperlakukan berbeda. Sederhana sekali saudara. Kenapa umat yang tinggal di Goshen diperlakukan berbeda? Karena mereka adalah umat Tuhan. Karena mereka adalah Israel. Karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Pada waktu dulu, pada zaman perjanjian lama, Tuhan yang memilih. Tuhan yang memilih bangsanya. Tapi oleh karena Kristus, oleh karena anugerah Tuhan, hari-hari ini pintu kasih karunia Tuhan telah dibukakan. Tuhan memilih dan kita juga yang memilih Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu pilihan. Dan apa yang membuat umat yang tinggal di Goshen diperlakukan berbeda? Karena mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bangsa yang dipilih dengan tangan Tuhan sendiri untuk menjadi kepunyaannya. Namun satu hal bahwa milik kepunyaan adalah orang-orang yang memilih untuk tinggal dengan dia. Yaitu Yakub dan seluruh keturunannya. Orang yang memilih untuk tinggal dengan dia. Orang yang memilih untuk hidup di sebuah tanah yang sudah dipilihkan oleh Tuhan. Dan yang membuat umat yang tinggal di Goshen itu berbeda oleh karena Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang benar, saudara. Mesir menyembah Tuhan yang dalam tanda kutip bukan Tuhan. Mereka menyembah penyembahan berhala. Mereka mempercayai manusia yang bisa membuat mujizat-mujizat yang palsu. Saudara, kalau kita mau menjadi umat yang berbeda, umat yang berbeda ini memiliki satu perbedaan yang penting, yaitu mereka adalah orang yang beribadah. Di dalam kitab Maleaki berkata, saudaraku, Maleaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Jadi yang membuat sebuah perbedaan yang signifikan adalah Goshen itu adalah bangsa pilihan, bangsa perjanjian, bangsa yang ditetapkan Tuhan untuk berkemenangan. Pada zaman perjanjian baru, bangsa pilihan adalah orang-orang yang memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan apa yang membuat umat yang tinggal di Goshen diperlakukan berbeda? Mereka berbeda karena mereka orang yang beribadah. Sedangkan Mesir beribadah, mempersembahkan korban, itu adalah kekejian. Bangsa Goshen, bangsa Israel yang ada di tanah Goshen dibuat menjadi bangsa yang berbeda karena mereka adalah orang-orang yang suka membawa persembahan. Makanya Musa katakan, bagaimana mungkin kami melakukan ibadah di tempat ini, di tanah ini? Sementara persembahan korban hewan ternak itu adalah kekejian bagi engkau, saudara. Tuhan akan membuat perbedaan bagi orang-orang yang mempersembahkan kurban. Bagi orang-orang yang tidak mau mempersembahkan kurban. Dia bukanlah umat pilihan. Tuhan tidak menganggap spesial orang-orang yang tidak mau mempersembahkan kurban. Orang-orang yang tidak mau mempersembahkan persembahan. Tuhan akan membuat perbedaan bagi orang-orang yang merupakan umat Tuhan, merupakan umat yang
beribadah kepada Tuhan, merupakan umat yang memilih untuk setia dengan Tuhan. Saudara, Tuhan akan buat perbedaan dan satu saat nanti akan nyata mana lalang, mana gandum, karena buahnya itu berbeda, saudara. Perenungan kedua pada firman Tuhan pada pagi hari ini, mengapa Firaun bisa memiliki hati yang keras? Mengapa ada istilah Tuhan mengeraskan hati Firaun? Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak awal penciptaan, semua manusia itu berharga di mata Tuhan dan Tuhan tidak menghendaki ada yang binasa. Tetapi mengapa Firaun bisa memiliki hati yang keras? Sebab nyata sungguh mereka bukanlah orang yang beribadah. Mereka bukanlah orang yang mempersembahkan persembahan. Bahkan persembahan hewan, korban, ternak, beternak adalah kekejian bagi Firaun. Mereka tidak mengenal persembahan. Mereka tidak mengenal kurban. Mereka tidak mengenal ibadah kepada Allah. Tapi kalau saudara tanya, mengapa Firaun bisa memiliki hati yang keras? Atau saudara katakan di dalam Alkitab, mengapa Tuhan membuat hati Firaun keras? Karena pada dasarnya dia tidak punya Tuhan. Saudara, kalau di sekitar Anda engkau melihat, ada orang yang keras hati. Ada orang yang gak bisa dibilangin. Ada orang yang gak bisa takut tunduk, gak mau beribadah, gak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Keras hatinya. Sederhana. Bukan istilah kata Tuhan mengeraskan hati mereka. No, saudara. Tapi karena mereka tidak izinkan Tuhan ada di dalam diri mereka. Mereka tidak izinkan korban persembahan ada di dalam diri mereka. Nah, hati mereka tidak bisa. Yeskiel 30 ayat 26 dikatakan, aku akan memberikan engkau hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan hati yang keras. Artinya apa, saudara? Hati yang keras itu tidak mungkin ada kalau Tuhan ada di dalam hatimu. Mengapa Firaun bisa memiliki hati yang keras? Karena dia tidak punya Tuhan. Simple, saudara. Coba lihat kiri kananmu dan katakan kepada keluargamu, temanmu, mengapa engkau punya hati yang keras? Jawabannya sederhana, karena tidak ada Tuhan, tidak ada penyembahan, tidak ada kurban bakaran, tidak ada penyembahan dalam roh dan kebenaran. Yang ada hanyalah kedagingan. Orang yang tidak punya Tuhan, dia akan memiliki hati yang keras. Tapi orang yang punya Tuhan, dia akan menerima roh yang baru di dalam hatinya. Dan Tuhan akan memberikan dia hati yang taat. Tuhan akan menjauhkan hati yang keras dan memberikan hati yang mencintai ketetapan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, hanya orang yang lembut hatinya yang menyukai ketetapan Tuhan. Dan sama seperti Anda, saudara, yang hari ini turut mendengarkan firman Tuhan. Karena orang yang hatinya lembut, mereka yang bisa diajar. Mereka yang rindu membaca firman adalah orang-orang yang memiliki hati yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Mengapa manusia bisa menjadi keras hati? Karena dia tidak punya. Dia menjadikan dirinya, mamon, atau berhala-berhala lainnya menjadi Tuhan. Dan Tuhan tidak memerintah dalam dirinya. Saudara, yang terakhir perenungan, apa makna tulah dalam kehidupan umat manusia? Tulah itu berbicara soal keadaan luar biasa. Keadaan bencana. Keadaan bencana yang menimpa seseorang sehingga bencana itu mengakibatkan seorang itu takjub, takluk, dan tunduk. Sehingga bencana ini menjadi sebuah alat untuk menegur dengan keras. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa makna tulah dalam kehidupan umat manusia? Seringkali tulah itu datang dalam bentuk bencana. Seringkali tulah itu datang dalam bentuk penderitaan yang bertumpuk. Seringkali tulah itu datang dalam bentuk proses yang berkepanjangan. Ada dua hal maksud dari tulah itu, saudara. Yang pertama itu betul-betul untuk menghukum, betul-betul untuk menghakimi, betul-betul untuk membuat orang kapok, betul-betul untuk membuat orang tobat. Dan yang kedua, memiliki makna untuk
meneruskan jalan orang yang meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu tulah 10 tulah yang dialami oleh bangsa Mesir itu menjadi sebuah lambang teguran Tuhan yang sangat keras bagi bangsa yang tidak mau beribadah, bagi bangsa yang tidak mau mengenal Tuhan. Saudara, orang yang beribadah akan selalu teraniaya. Oleh siapa? Oleh orang yang tidak mengenal. Oleh sebab itu saudara, kalau hari ini kau di kantormu menjadi orang yang malu untuk menunjukkan engkau orang yang beribadah, hati-hati. Jangan-jangan engkau takut kepada Mesir yang ada di sekitarmu. Saudara, kita perlu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan tunggu sampai bencana, teguran masif itu datang lewat peristiwa-peristiwa yang memilukan. Belajar dari Keluaran 6 hingga Keluaran 10, Goshen adalah lambang umat yang dipisahkan, dikuduskan, sehingga mereka memiliki privilege, hak istimewa, menerima pemeliharaan dan perlindungan dari Tuhan. Ingat saudara, setialah dengan Tuhan, karena setia selalu bermanfaat. Orang yang setia, hidupnya akan baik-baik saja. Kenapa? Sebab Tuhan yang akan peduli dengan keadaan. Kedua, orang yang menjauh dari kasih karunia Allah, dia akan memiliki hati yang keras. Kenapa? Karena tidak mengenal Allah. Yesaya 36 ayat 26. Tuhan akan menjauhkan hati yang keras kalau kita sungguh-sungguh datang. Tapi kalau kita masih memiliki hati yang keras, berarti kita tidak izinkan kasih karunia Allah sama kita. Mari saudara jangan menjadi seperti Firaun. Dia menjadi keras hati oleh karena dia bukanlah orang yang mau menyembah Tuhan, bukanlah orang yang beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai saudara kita menyebut diri kita Kristen, tapi kita menjauhkan diri dari kasih karunia dan pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti pada pagi hari ini. Kenapa sih? Orang-orang mungkin bertanya, kenapa sih? Kamu rajin sekali bangun pagi. Kenapa sih kamu rajin sekali merenungkan YouTube? Emang kamu bisa didengar, pelayananmu bisa diterima oleh orang? Paling juga ya 30, 40, syukur-syukur ada yang sampai 700 untuk mendengar. Saya katakan begini, dalam hati saya, satu orang saja pun yang menonton tayangan YouTube ini sangat berterima kasih. Karena itu berarti satu hari satu orang, 30 hari, 30 jiwa bukan? Dan 365 hari, 365 jiwa. It's okay. Tapi Tuhan membuat lebih daripada itu. Saya berdoa bahwa kita nggak usah hitung-hitungan. Kalau kita mau menjadi orang yang beribadah, tiap pagi kita duduk di kaki Tuhan beribadah. Kita baca 5 pasal per hari, paling cuma 30 menit kita baca benar-benar baca ya, seperti baca buku. Kurang dari 30 menit kita bisa baca, saudara. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, dari antara yang engkau akan bacakan itu 5 pasal, pasti ada rema yang terjadi. Dan saya digerakkan Tuhan untuk membagikan perenungan 5 pasal per hari, saudara. Supaya kita betul-betul bukan sekedar baca, tapi renungkan dan mempelajari, serta menjadikan diri kita itu betul-betul makan makanan rohani. Jangan memiliki hati yang keras. Orang yang hatinya keras tidak mengenal Tuhan dan tidak mau diajar oleh firman Tuhan. Tapi orang yang memiliki Tuhan dalam dirinya, dia mau belajar tentang Tuhan dan dia akan mengalami kuasa Tuhan. Yang berikutnya saudara, tulah adalah kemalangan secara masif. Biasanya bermaksud untuk memberikan teguran Tuhan yang keras dengan tujuan supaya terjadi pertobatan. Tulah itu seringkali terjadi berupa bencana, tiba-tiba banjir, bandang. Kenapa? Ternyata karena ulah umat manusia yang memotong kayu sembarangan. Seperti orang-orang yang tidak bertuhan. Nah saudara ini berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak mau kena tulah, bukan? Tapi Tuhan kadangkala mengizinkan sebuah masalah yang besar dalam hidup kita supaya kita berbalik. Kita berbalik dan kita mulai mengenal jalan-jalan Tuhan yang jauh lebih baik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal. Tulah pertama hingga tulah yang ke-9
Itu merupakan teguran Tuhan yang sangat nyata. Itu merupakan maksud Tuhan untuk memperkenalkan kuasa-Nya. Dan yang terakhir, Tuhan akan menunjukkan sebuah perbedaan. Sekalipun Mesir bangsa yang peradabannya tinggi, tapi tidak lebih baik dari sebuah bangsa yang kecil, yaitu Israel, yang memiliki tangan Tuhan. Maleakhi 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Orang yang beribadah kepada Allah akan mendapatkan pemeliharaan. Sebaliknya, orang yang tidak beribadah kepadanya memiliki hati yang keras, bahkan kepadanya akan ditimpakan penghukuman. Mari berdoa. Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami merenungkan firman-Mu dan kiranya menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kuduskan dan berkati, dan dalam nama Yesus, setiap umat-Mu yang mengalami kuasa firman Tuhan. Mereka yang mungkin memiliki cancer Tuhan, stadium 4, Bapak, dalam nama Yesus, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Bagi orang-orang yang mau terlibat di dalam pokok-pokok doa Tuhan, orang-orang yang mau terlibat untuk didoakan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Mereka yang sakit, mereka yang lumpuh sebelah Tuhan, tidak mampu bergerak, tidak mampu berjalan. Mereka yang buta tidak bisa melihat, mereka yang tergopoh-gopoh dan tidak kuat Bapak. Bapak, kami berdoa, mereka pun akan menjadi bangsa pilihan kalau mereka sungguh-sungguh menunjukkan kualitas iman. Bapak, kami berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan kami siap menyambut hari yang diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang pagi hari ini menyambut harapan baru tercurah. Kasih Tuhan mengalir, dan di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami semuanya diberkati dan diurapi. Haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Terima kasih saudara yang sudah mengikuti sahabat GACC. Tuhan kiranya memberkati. Selamat beraktivitas pagi hari ini. Semoga engkau terus menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.